Sekitar bulan Februari tahun 2013 lalu nih, sempat ada berita heboh dari sebuah hotel di Los Angeles, Amerika Serikat. Kenapa heboh? Karena telah ditemukan tubuh seorang gadis bernama Elisa Lam. Sayangnya nih, gadis yang berusia 21 tahun ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan dalam toren air di hotel tersebut. Sebetulnya nih banyak kejanggalan dari kasus kematian Elisa Lam ini. Seperti motifnya apa, siapa yang habisin nyawanya, kenapa ditaruh di toren air, dan apakah nih kematian Elisa Lam ini ada kaitannya dengan arwah penasarin yang ada di Hotel Cecil. Selamat datang di dunia Eyuk Pasar Goib. Sebelum Eyuk mau ngasih ceritanya bikin bulu ketek bergidik ini nih, terlebih dahulu Eyuk mengingetin lau-lau semua buat selalu pantengin channel ini. Karena cuma di dunia Eyuk, mulai dari hal ganjil, misteri, mitos, fenomena, sampai kriminal kita gosipin di sini. Jangan lupa juga nih, ambil hikmahnya dan juga buang buruknya. So sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencet tombol ngekok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih, biar dunia Eyuk makin horor kontennya. Oke, kali ini nih Eyuk mau ngebahas kisah kematian Elisa Lam. Dan buat lo semuanya pengen wangi nih, bisa kunjungi toko Eyuk di toko hijau dengan nama Inisial R Official. Biar kenapa? Biar wanginya ngalahin wangi kemenyan. Oke, sudah kita lanjut. Jadi, ternyata pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa Lam tiba di Los Angeles untuk berlibur. Sebenarnya nih Elisa ini tinggal di Vancouver, Kanada. Tapi karena sedang menjalankan studi di sebuah universitas, akhirnya nih Elisa pergi ke Los Angeles dan menginap di Hotel Cecil. Keluarga Yudi sempat khawatir karena Elisa Lam ini pergi sendirian, kagak ditemani sama siapapun. Makanya nih keluarga Elisa pun meminta Elisa untuk selalu ngasih kabar. Nah, Elisa ini sebetulnya agak tahu tentang sejarah atau reputasi dari Hotel Cecil. Yang Doi tahu kalau hotel tersebut nyaman untuk ditinggali selama Elisa menyelesaikan studinya. Padahal hotel tua ini punya reputasi yang horor, alias udah dikenal sebagai hotel angker karena dulunya sering terjadi pembunuhan misterius. Berawal pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa sebetulnya dijadwalkan untuk melakukan check out dari Hotel Cecil. Akan tetapi pihak keluarga Elisa melaporkan bahwa mereka belum menerima kabar apapun dari Elisa. Bahkan nomornya Elisa pun sendiri kagak bisa dihubungin. Karena kondisi seperti ini akhirnya ngebuat keluarga Elisa bingung karena nggak tahu harus ngubungin siapa lagi. Dan akhirnya nih melaporkan kasus hilangnya Elisa ke kepolisian setempat. Setelah melapor polisi, polisi pun akhirnya melakukan pencarian di Hotel Cecil. Sayangnya polisi kagak menemukan keberadaan Elisa di sana. Kabar ini tetap semakin membuat panik pihak keluarga Elisa dan upaya pencarian pun terus dilakukan. Nah, karena pencarian hasilnya nihil, akhirnya pihak kepolisian meminta pihak hotel untuk memeriksa CCTV di hotel mereka. Dan disinilah kasus ini mulai terungkap. Ternyata ada video CCTV hotel di hari Elisa hilang. Video itu memperlihatkan keberadaan Elisa di salah satu lift di hotel tersebut. Seperti yang kita lihat dalam CCTV-nya, kalau Elisa ini emang menunjukkan gerak-gerik yang kagak biasa. Dalam video itu, Elisa terlihat sedang memasuki lift dan memencet beberapa tombol di dalamnya. Anehnya nih, pintu lift kagak mau tertutup. Doi pun akhirnya melangkah ke depan lift sambil ngeliat ke kanan kiri, seperti memeriksa adanya orang atau kagak. Setelah dicek nih, kagak ada orang sama sekali. Doi pun kembali ke lift dan nyender di salah satu sudut lift, udah kayak sapu ya. Lalu setelah beberapa lama pintu lift pun tidak mau tertutup juga nih. Elisa yang panik dan ketakutan akhirnya lari keluar dari lift tersebut. Hal ini emang dirasa cukup janggal ya. Karena Elisa terlihat menunjukkan sikap ketakutan, tapi kagak ada orang lain yang terlihat dalam video tersebut. Pertanyaannya nih, apa yang dilihat Elisa dan kenapa Elisa sampai segitu takutnya? 2 minggu setelah video CCTV itu beredar, polisi akhirnya mendapatkan laporan dari pihak hotel bahwa telah ditemukan jenazah seorang wanita yang udah membusuk dan membengkak di dalam toren air di hotel tersebut.
Hal ini diketahui karena adanya komplain dari pihak tamu hotel yang mengeluh kalau air di hotel tersebut rasanya aneh dan berbau sangat busuk. Hal ini tentu ngebuat beberapa pihak terkejut karena penemuan jenazah Elisa dalam toren air ini dianggap sangat janggal dan kagak masuk akal. Kejadian ini lantas membuat beberapa pihak pun berspekulasi apakah mungkin ini adalah kasus pembunuhan. Tapi setelah dilakukan otopsi ternyata kagak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pembunuhan pada jenazah Elisa. Hal ini pun menjadi semakin aneh karena kok bisa nih ada mayat dalam toren air tapi kagak ada jejak luka atau kekerasan fisik. Akhirnya beberapa orang menganggap bahwa kematian Elisa ini ada kaitannya dengan gangguan dari makhluk goib. Kalau balik ke sejarah Hotel Cecil, ternyata hotel ini menjadi saksi bisu dari beberapa kasus kematian yang pernah terjadi di Hotel Cecil. Bahkan isunya nih, kalau dulu pembantai kelas kakap pernah berkumpul di tempat ini. Jadi, tahun 1931, kematian misterius pertama kali ditemukan di Hotel Cecil. Jasad pria ditemukan di sebuah kamar dan diperkirakan sudah berada di sana lebih dari seminggu. Penyebab kematiannya pun kagak pernah ditemukan. 13 tahun kemudian, tepatnya tahun 1944, seorang wanita berusia 19 tahun melemparkan bayinya yang baru lahir dari jendela hotel. Lalu ada pula nih wanita yang tewas ditikam dan dicekik di kamarnya di tahun 1964. Namun lagi-lagi kagak ada yang dihukum dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, berbagai pembunuhan sering terjadi di Hotel Cecil. Bahkan pada tahun 1985, pria bernama Richard Ramirez melakukan pesta pembunuhan di sebuah kamar, disusul oleh seorang pembunuh berantai asal Austria bernama Jack Unterger yang melancarkan aksinya di hotel tersebut pada tahun 1991. Nah, dengan deretan jejak kelam Hotel Cecil yang kayak gitu, tentunya ngebuat banyak orang berspekulasi apakah benar hantu-hantu dari korban Cecil berkentayangan dan terus mencari tumbalnya. Mungkin aja nih Elisa selama singgah di Hotel Cecil ternyata diganggu oleh hantu para korban, sehingga doi merasa diteror lalu depresi dan akhirnya melakukan bunuh diri. Karena buktinya terungkap dari kematian Elisa, ternyata selama ini Elisa mengkonsumsi beberapa obat-obatan antidepresi. Jadi ya bisa juga kan Yodi stres capek karena diteror demit, berhalusinasi dan akhirnya berpikir kalau doi bundir, doi akan lepas dari teror. Atau mungkin aja roh-roh tersebut yang ngebisikin Elisa Lam buat bundir. Nah, karena kasus ini kagak ada progres, akhirnya polisi setempat menutup kasus kematian Elisa Lam dengan menyatakan bahwa Elisa meninggal karena tenggelam. Namun para ahli meragukan kesimpulan tersebut karena menurut para ahli kematian Elisa terasa sangat janggal dan sangat misterius. Karena dalam rekaman nih Elisa Lam kelihatan ketakutan dan berlari menjauhi sosok yang kagak kelihatan. Doi juga menekan tombol lift dengan panik dan melambaikan tangan. Nah, setelah rekaman CCTV itu beredar, banyak orang semakin percaya bahwa hotel tersebut memang angker. Kini kasus kematian Elisa Lam masih menjadi misteri dan belum terungkap bukti valid dari penyebab kematiannya. Sedangkan Hotel Cecil berganti nama menjadi Stay on Main pada tahun 2011. Namun tanda interior dan bangunan luarnya tetap sama seperti Hotel Cecil pada awalnya. Orkesda, entu dia kisah tentang kematian misterius Elisa Lam. Nah, segitu aja infonya kagak menarik dari dunia Ayub. Kalau lau semua dari quest materi yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau Iuk ada salah-salah kata atau informasi, mohon kiranya dibukain pintu maaf. Orkesda kalau gitu, Iuk mau lanjut baca kodam orang aja dah. Lumayan dapat mawar ya. Iuk pamit dan bye-bye.